Oke guys, welcome back bersama saya Indra Mirudin di Intro Channel. Nah kemarin itu saya sempat membahas beberapa poin tentang tips-tips dari racikan kirian motor NMAX punya saya ini. Nah kalau untuk sekarang saya akan mencoba membahas keluhan tentang pengguna NMAX pada umumnya, dimana yang kalian tahu sendiri gitu kan, bahwa kebanyakan pengguna NMAX itu mengeluh dari akinya, khususnya untuk NMAX yang keyless atau NMAX yang connected ini. Kebanyakan itu mereka nggak tahu pada saat mereka menggunakan keylessnya ataupun mereka mengkoneksikan dari HP Y-Connect-nya ke motornya ini menggunakan. Nah kebanyakan mereka nggak tahu yang menggunakan CCU-nya ataupun control unitnya itu mereka nggak pernah matiin lagi. So nanti teman-teman bisa simak semua dan jangan lupa di like dan juga di subscribe untuk channelnya. So untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan sampai akhir dan simak kenapa sih motor NMAX New yang connected ini itu banyak banget yang mengeluh tentang aki tekor. Yuk untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat langsung bagaimana cara kita mengantisipasi supaya aki motor ini nggak tekor. Nah oke guys, sekarang kita langsung aja ke topik atau pokok pembahasannya, di mana kenapa sih rata-rata yang punya NMAX New ini, khususnya untuk yang keyless ini, akinya itu pada tekor. Nah ini kita lihat dulu posisi akinya. Di sini juga saya dulu pernah mengalami ya, bahwa akinya itu pernah tekor satu kali, padahal motor nggak pernah saya pakai gitu kan. Motor saya diemin cuman kurang lebih 1 minggu, dan itu posisi motor beli baru kurang lebih 3 bulanan gitu kan. Motor baru beli kurang lebih 3 bulanan, tapi aki udah tekor. Nah kebanyakan itu teman-teman, pada saat kita menyalakan motor NMAX, ini kan bling merah ya. Nah dan dia udah terkoneksi nyala gitu kan. Itu teman-teman langsung koneksikan juga ke Y-Connect-nya atau ke aplikasi Yamaha-nya. Nah teman-teman, untuk yang punya motor NMAX ini nggak perlu sampai matiin istilahnya atau cabut CCU-nya atau cabut kontrol unitnya itu, tapi teman-teman cukup mematikan saja dari remote-nya ini. Nah kebanyakan kan orang kalau ketika dimatiin kayak gini, terus misalkan dikunci stang nih, nah dikunci stang, nanti dia indikator kunci juga mati. Nah terus udah kita langsung tinggalin aja, dan atau kita tinggalin masukin rumah gitu kan, masukin ke rumah, terus kita tinggalin 3 seminggu bahkan mungkin 2 minggu gitu kan. Nah waktu itu saya kejadiannya, jadi pada saat akinya ini tekor, itu saya sama teman-teman, saya meninggalkan motor ini dengan kondisi kunci yang masih connect. Nah sehingga nanti akan berakibat kepada akinya menjadi tekor gitu kan. Nah aki di sininya itu nanti bakal jadi tekor. Nah sekarang gimana solusinya supaya teman-teman akinya nggak tekor? Itu teman-teman sederhana banget. Mau kondisi di posisi off ataupun kondisi di kunci stang, itu jangan biarkan kunci remote dan juga si connectednya ini masih menyambung. Nah caranya gimana? Caranya cukup simple. Kita tekan selama 3 detik. Nah tahan 1, 2, 3 sampai dia kedip. Itu dia udah nggak terkoneksi dengan si connectednya si motornya ini. Jadi dia nggak akan connect meskipun kita pencet si remote-nya. Tuh, dia nggak akan terkoneksi. Meskipun remote-nya dekat, saya taruh nih di atas motor. Ketika saya coba kotak, nah dia nggak akan merespon. Sehingga posisi kelistrikan dan juga koneksi dari Bluetooth ke HP dari remote-nya ini ke motor, dia itu sudah terputus mati. Jadi secara otomatis akinya ini akan tersimpan dengan baik. Nah, tuh dia teman-teman bisa lihat sendiri, dia nggak merespon sedikit pun ya. Berbeda halnya ketika kita mau meninggalkan motor ini. Kalau misalkan cuma tinggalin sejam 2 jam atau cuma parkir belanja ataupun misalkan ke mall gitu nggak masalah. Tapi kalau kita mau posisi tinggalin lama, usahain teman-teman dimatikan dari remote ya. Tuh ini posisi udah mati. Nah terus bagaimana cara kita untuk menyalakannya kembali? Cukup sederhana, kita cukup tekan yang lama lagi, kurang lebih selama 3 detik seperti ini. 1, 2, 3. Nah ini dia udah ngedip, artinya dia udah nyala. Kita cara mencobanya dengan pencet remote ini. Nah ketika dia sudah berkedip blingnya, itu dia berarti udah nyala. Dan secara otomatis sekarang koneksi antara motor dengan remote itu udah nyala, dan kelistrikan berarti sekarang udah nyala lagi. Kita coba ya, 1, 2, 3. Nah dia langsung koneksi. Tuh dia langsung nyala. Sesimpel itu bro, sesimpel itu dan sesepele itu sebenarnya. Terkadang memang banyak hal-hal yang kita kecilkan atau banyak hal kecil yang kita lewatkan, padahal itu bisa berakibat fatal dan juga beresiko gitu kan. So sebenarnya untuk ganti aki NMAX-nya ini yang original juga dia cukup mahal, makanya kalau bisa sih teman-teman usahakan matikan dari remote ketika mau ditinggalkan lama gitu ya.
Tapi kalau misalkan ditinggalnya cuma sebentar sih nggak usah dimatiin dari remote. Nah oke, cukup jelas ya penjelasannya. Dan so teman-teman, kita langsung pindah lagi ke kamera depan. Nah oke guys, jadi itu tadi dia penjelasan tentang bagaimana cara merawat ataupun menjaga koneksi aki dari motor NMAX ini supaya tetap stabil. Yang penting kuncinya satu, di sini teman-teman remote-nya itu kalau bisa teman-teman sebelum meninggalkan posisi semalaman ataupun misalkan mau ditinggal 1-2 hari atau 3 hari, sebaiknya dimatikan dari remote. Seperti tadi caranya ditekan yang lama gitu kan. Kalau ini kan masih nyala. Nah, kalau posisi masih nyala ditekan, usahakan teman-teman tahan lagi kurang lebih 3 detik sampai dengan remote-nya mati. Dan pastikan di motornya ketika kalian di kontak keyless-nya itu udah nggak ada kelistrikan yang jalan. So sesimpel itu teman-teman. Ada baiknya kalau teman-teman mau meninggalkan posisi motornya lama itu dimatikan dari remote. Tapi kalau misalkan posisi ditinggalnya cuma sebentar, kayak cuma belanja doang, itu nggak usah lah ya, ribet nanti kita harus tekan-tekan lama lagi gitu kan. So oke guys, itu aja untuk penjelasan tentang bagaimana cara kita menjaga ataupun merawat aki motor NMAX ini supaya awet. So teman-teman, buat yang suka video ini jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe untuk channelnya. Dan saksikan terus video-video update dari saya selanjutnya di Indro Channel.